Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abel Saputra dengan NPM 2221020071. Alhamdulillah assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yogi Saputra selagi dosen pengampu. Izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit materi dari kelompok 9 yang berjudul Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Baik, langsung ke materi, yaitu pengertian hukum Islam. Hukum Islam, syariat Islam secara etimologi berarti jalan yang bisa ditempuh air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju Allah. Syariat Islamiyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan, dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Pengertian syariat Islam. Pengertian syariat Islam ini dapat dibagi menjadi dua pengertian. Pertama adalah pengertian luas dan kedua pengertian sempit. Dalam pengertian luas, syariat Islam ini meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fikih dalam pendapat-pendapat fikihnya mengenai persoalan di masa mereka atau yang mereka perkiraan akan terjadi kemudian dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari Al-Quran dan hadis atau sumber pengambilan hukum seperti ijma, qiyas, istihab, dan mursalah. Perubahan sosial. Gilin mengatakan perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik secara perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat, Samuel yang mengatakan bahwa perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi mana yang terjadi karena sebab inter maupun sebab ekstern. Karakteristik hukum Islam. Hukum Islam mempunyai dua sifat, yaitu al-tasabat atau tetap dan al-tahawur atau berkembang. Sifat pertama yaitu hukum Islam sebagai wahyu Allah yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa. Sedangkan sifat yang kedua yaitu hukum Islam yang berkembang, tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial. Dalam keterpaduan antara dua sifat itulah hukum Islam dapat bertahan sepanjang masa. Sifat yang pertama tersebut syariah, sedangkan sifat yang kedua disebut fikih, yaitu pemahaman syariah. Di antara karakteristik hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama, penerapan hukum bersifat universal. Yang kedua, hukum yang ditetapkan Al-Quran yang tidak memberatkan. Yang ketiga, menetapkan hukum bersifat realitas. Dan yang keempat, menetapkan hukum berdasarkan musyawarah bahan pertimbangan. Dinamika hukum Islam dan perubahan sosial. Dinamika sosial dan hukum Islam saling memiliki keterkaitan dalam melakukan perubahan. Suatu sisi perubahan sosial karena hukum Islam, di sisi lain perubahan hukum Islam karena perubahan sosial. Keberadaan hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah dengan jelas merubah sosial masyarakat pada waktu itu. Dari masyarakat jahiliyah yang berpegang kepada adat kebiasaan mereka menjadi masyarakat Islam yang berpegang kepada hukum Islam.
Baik, saya mengambil kesimpulan dari makalah tersebut, yaitu hukum Islam dan perubahan sosial saling memiliki keterkaitan dalam melakukan perubahan. Satu sisi, perubahan sosial dapat terjadi karena hukum Islam, di sisi lain perubahan hukum Islam terjadi karena perubahan sosial. Keberadaan hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah dengan jelas merubah sosial masyarakat pada waktu itu dari masyarakat jahiliyah yang berpegang kepada adat kebiasaan mereka menjadi masyarakat Islam yang berpegang kepada hukum Islam. Tetapi hukum Islam juga melakukan perubahan karena terjadinya perubahan sosial sesuai dengan kaidah fikih yang dibuat oleh fuqaha. Berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan, atau niat dan adat kebiasaan. Dengan melakukan perubahan hukum, maka hukum Islam dinamis dan mampu beradaptasi sehingga hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.